Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa indeks harga saham gabungan dan juga 3 saham yang cukup menarik yang bisa dipantau untuk tanggal 16 Desember sampai 22 Desember 2023. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram. Jadi jika teman-teman berminat boleh join ke channel Telegram tersebut, karena biasanya saya membagikan analisa harian di sana, dan juga saya membagikan screeningan saham seperti menu sore dan juga list saham di akumulasi setiap harinya. Jadi nanti boleh join menggunakan link yang ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini, analisanya kita mulai dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Untuk IHSG boleh kita lihat harga pergerakannya cukup bagus selama 1 minggu ke belakang. Boleh kita lihat untuk IHSG bergerak naik dan hampir mencapai resisten 7.221. Nah, boleh kita lihat di sini pergerakannya cukup bagus. Boleh kita lihat setelah mencapai support di 7.049 seperti analisa minggu lalu, harga kemungkinan turun ke support ini lalu bergerak naik. Dan boleh kita lihat support ini belum mampu di breakdown, dan setelah mencapai support ini harga bergerak naik kembali. Dan boleh kita lihat di sini untuk IHSG membuat ATH all time high di harga 7.215 pada tahun 2023. Ini merupakan harga tertinggi selama 2023. Nah, kemungkinan untuk IHSG karena di sini boleh kita lihat harga menandakan rejection, jadi kemungkinan untuk IHSG bisa bergerak turun kembali atau koreksi ke harga ke support 7.149. Dan juga boleh kita lihat di sini secara mulai dari pergerakan rally dari bawah dari tanggal 2 November, boleh kita buatkan wave-nya seperti ini. Ini wave pertama, retest, wave ketiga, lalu retest lagi, lalu sekarang di wave kelima. Nah, biasanya secara analisa teknikal setelah mencapai wave kelima, harga akan lebih dominan untuk koreksi. Nah, di sini boleh kita lihat untuk IHSG menandakan rejection setelah mencapai resisten 7.202. Nah, maka dari itu, ini menjadi alasan saya kenapa saya mengatakan tadi kalau IHSG berpotensi koreksi dulu ke support 7.145. Dan lebih jelasnya saya ubah dulu time frame-nya. Nah, boleh kita lihat support di sini di 7.145. Nah, jika nanti untuk IHSG belum mampu breakout resisten 7.202, maka untuk IHSG bisa turun dulu ke 7.149. Akan tetapi jika nanti resisten 7.202 bisa di breakout, maka IHSG akan melanjutkan naiknya sampai ke 7.250 dan juga 7.287. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka akan lebih dominan koreksi dulu. Nah, jika nanti support 7.149 bisa di breakdown, maka untuk IHSG bisa turun kembali ke support 7.049. Nah, ini merupakan support kuat karena sebelumnya boleh kita lihat harga selalu dipantulkan di sini membuat wick setelah mencapai support 749. Jadi ini menjadi support kuat pada IHSG. Jadi untuk IHSG akan lebih dominan koreksi dulu, koreksi ke 7.149. Jika mampu di breakdown akan turun kembali, tetapi jika tidak, maka bisa melanjutkan naiknya ke resisten atau target resistennya di sini. Jadi boleh nanti memperhatikan untuk IHSG yang pertama support 7.149, kemudian resisten 7.202. Kira-kira pergerakan untuk IHSG seperti ini. Nah, kita lanjut untuk 3 saham yang bisa dipantau atau yang cukup menarik untuk tanggal 16 Desember sampai 22 Desember 2023.
Untuk saham yang pertama, ada saham KF atau Kimia Farma, boleh kita lihat di sini. Pergerakannya masih sangat bagus, yaitu pergerakan uptrend, yang dimana resisten di sini 875 mampu di breakout dengan candle yang sangat bagus di breakout, lalu harga bergerak turun untuk koreksi ke support ini, dan setelah mencapai supportnya 875, harga bergerak naik kembali. Kenapa saya memilih saham KF ini menjadi salah satu yang cukup menarik atau yang bisa dipantau untuk 1 minggu ke depan? Alasannya yang pertama, itu seperti yang tadi, masih dalam pergerakan uptrend, kemudian harga sudah retest dan bergerak naik, dan penutupan di hari Jumat juga masih sangat bagus. Jika kita lihat di sini membuat pola candle yaitu bullish engulfing. Dan jika kita rubah time frame-nya ke 1 jam, boleh kita lihat di sini, saya akan menarik sebuah trendline dari sini ke sini. Boleh kita lihat untuk trendline ini sudah di breakout di hari Jumat dan masih bertahan di atas resisten trendline ini. Ini menjadi konfirmasi untuk KF bisa melanjutkan naiknya. Dan jika kita buat untuk trading plan-nya di sini, secara masuk di harga sekarang masih sangat bagus di 1015. Kemudian untuk stop loss di bawah hari support di sini. Ada sebuah support di harga 970. Untuk stop loss di bawah dari 970. Dan untuk target pertama secara trading plan 1:1 atau risk ratio 1:1 di sini di harga 1070. Tetapi untuk target satunya boleh di 1080 di resisten di sini atau di harga 1075. Untuk TP satunya sangat bagus di sini. Dan untuk TP2 boleh di resisten atau di high di sini. Di high di tanggal 6 Desember di harga 1210. Nah, boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat bagus untuk mencapai TP1-nya, risk ratio-nya 1:1,11. Dan untuk ke TP2-nya, atau target 2, risk ratio-nya 1:3,56. Jadi secara risk ratio masih sangat bagus, dan juga secara pergerakan KF juga masih sangat bagus, yaitu uptrend. Dan juga di sini ada konfirmasi harga sudah breakout resisten trendline-nya. Jadi untuk KF sangat berpotensi untuk bergerak naik sampai ke targetnya di 1075 dan juga 1210. Akan tetapi jika nanti support 970 bisa di breakdown, maka untuk KF bisa bergerak turun sampai ke support 930. Nah, maka dari itu untuk KF boleh memperhatikan support 970. Jika bisa di breakdown, maka harga akan turun ke support 930. Tetapi jika tidak, dan bisa bertahan di atas support ini, maka untuk KF akan lebih dominan atau lebih berpotensi untuk bergerak naik sampai ke targetnya di sini. Nah, boleh Anda memperhatikan untuk KF support 970 dan juga area resisten yang menjadi targetnya di sini. Kemudian saham yang kedua, ada saham Akra. Boleh kita lihat secara daily atau time frame daily. Di sini juga untuk Akra breakout resisten trendline-nya di hari Kamis di breakout, dan di hari Jumat masih dalam pergerakan uptrend atau pergerakan naik. Masih dalam pergerakan naik dengan ditutup plus 1,03%. Nah, ini menjadi alasan saya kenapa memilih Akra menjadi yang kedua atau salah satu dari 3 saham yang menarik, karena Akra sudah breakout resisten trendline-nya. Jadi untuk Akra sangat berpeluang atau berpotensi untuk bergerak naik. Untuk pergerakan naik Akra yang paling mungkin bisa dicapai di resisten 1485 dulu,
karena ini merupakan sebuah resisten di sini yang bisa menghambat pergerakan naik dari AKRA. Jadi untuk pergerakan naik AKRA yang sangat mungkin yaitu di 1485 dulu. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada AKRA, tunggu harga breakout dulu, resisten 1485. Jika bisa di breakout, maka AKRA bisa lanjut naik ke sini, resisten di 1510, kemudian resisten di 1555. Jika kita buatkan untuk trading plan-nya, ada dua trading plan. Yang pertama, buy on weakness. Kita tunggu dulu harga turun ke area support di sini di harga 1440 sampai 1425. Tunggu harga turun dulu ke area support ini. Dan untuk trading plan-nya seperti ini. Dan untuk trading plan-nya kita buy di area support. Untuk stop loss di bawah dari support di sini. Support di harga 1385. Dan untuk target pertama di resisten 1385. Itu target pertama, dan untuk target kedua di resisten 1555. Boleh kita lihat secara trading plan ini untuk mencapai target pertama secara risk ratio-nya kurang bagus jika masuk di sekitar 1435. Akan tetapi secara pergerakan yang masih uptrend, maka menurut saya dengan risk ratio seperti ini masih cukup bagus karena pergerakannya sendiri masih dalam pergerakan uptrend. Dan untuk trading plan yang kedua, buy on breakout, tunggu harga breakout dulu, resisten di 1485, tunggu harga breakout dulu, resisten ini jika mampu di breakout, maka untuk AKRA bisa naik ke resisten 1555. Jika ingin membuatkan trading plan-nya, buy on breakout dengan close candle, kemudian untuk target di 1555 tentunya, dan untuk stop loss di bawah dari 1485. Nah, secara trading plan buy on breakout untuk risk ratio-nya masih sangat bagus, 1:1,19. Jadi untuk AKRA boleh memperhatikan yang pertama resisten 1485. Jika bisa langsung di breakout, maka AKRA bisa langsung naik atau bergerak naik lagi, bergerak naik lanjut sampai 1555. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka AKRA bisa bergerak turun dulu untuk retest ke area supportnya, lalu bergerak naik sampai ke targetnya. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham AKRA. Untuk saham yang ketiga, ada saham BFI Finance atau BFIN. Boleh kita lihat untuk BFIN sebelumnya sudah saya bagikan di menu swing di indeks saham premium, dan kita sudah masuk kalau nggak salah mulai tanggal 30 November. Sudah hold cukup lama, hampir 2 mingguan, tetapi masih terjaga dan belum cut loss, dan masih kita hold. Dan kira-kira untuk average kita secara trading plan-nya kira-kira di 150. Dan di sini kenapa saya memilih kembali saham BFIN ini, karena pola inverted hand and shoulder-nya sini masih sangat bagus. Turunnya ini merupakan sebuah retest, turun untuk retest, lalu kemudian melanjutkan naiknya. Dan di sini juga boleh kita lihat, saya akan gambarkan sebuah trendline yang dimana trendline ini sudah di breakout.
yang dimana ini menjadi suatu konfirmasi lagi kalau Bevin bisa melanjutkan naiknya. Dan secara trennya di sini sudah membuat pola uptrend, yang dimana di sini di breakout, high di sini sudah di breakout, lalu harga bergerak turun untuk retest, lalu bergerak naik kembali. Untuk pergerakan naik selanjutnya pada saham Bevin, boleh memantau resisten di sini. Resisten 1215. Jika resisten ini mampu di breakout, maka untuk Bevin akan melanjutkan naiknya sampai ke 1350. Akan tetapi jika kita lihat di sini secara penutupan di Jumat kemarin untuk Bevin kurang bagus. Boleh kita lihat di sini pola candlenya kurang bagus. Akan tetapi secara boleh kita lihat time frame rendahnya sudah membuat pola uptrend juga di sini. Boleh kita lihat harga mencoba breakout resisten di sini walaupun masih dalam membuat wick atau ekor di tanggal 14. Tetapi boleh kita lihat secara pergerakannya sudah mencoba breakout. Boleh kita lihat ini sebuah Hagar high dan turun membuat Hagar low di supportnya. Kemudian untuk Bevin berpotensi naik ke area targetnya. Dan boleh kita lihat juga secara penutupannya di tanggal 15 harga gap up di sini. Ini merupakan sesuatu yang bagus untuk Bevin yang bisa nanti melanjutkan naiknya. Jika kita buatkan untuk trading plan-nya pada saham Bevin, jika masuk di harga sekarang masih sangat bagus, akan tetapi jika bisa turun ke harga 1165 akan lebih bagus lagi. Jika kita buatkan trading plan-nya dengan target di sini di harga 1265, untuk stop loss di sini di bawah dari support 1110 masih sangat bagus secara trading plan-nya. Boleh kita lihat untuk risk ratio-nya 1:1,13. Jadi untuk potensi profitnya masih lebih besar. Jadi secara trading plan masih sangat bagus. Akan tetapi perlu nanti memperhatikan pada saham Bevin support di 1110. Jika masih bertahan di atas support ini, maka untuk saham Bevin akan lebih dominan untuk bergerak naik karena di sini sudah membuat pola pembalikan arah dari downtrend, sini downtrend menjadi uptrend. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk saham Bevin yang pertama, support 1110, kemudian resisten di harga 1215. Untuk target keduanya, boleh nanti membuat di sini, di harga 1350. Nah, boleh nanti memperhatikan area-area ini pada saham Bevin. Nah, kira-kira begitu analisanya, disclaimer on. Analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jadi boleh menganalisa ulang untuk analisa ini. Sekian dari saya, terima kasih.